Oke ya, hari ini kita masih melanjutkan beberapa pertemuan ya. Sebelum mungkin nanti pertemuan ke-8 ya atau ke-9 kita akan melaksanakan UTS ya. Karena memang jadwal UTS itu di pertemuan ke-8 dan ke-9 ya. Dan tentunya nanti materinya materi yang sudah diberikan ditambah dengan pengembangan dan juga beberapa latihan-latihan yang nanti diberikan. Nah, untuk pasca UTS, ya mungkin nanti ada beberapa pertemuan yang akan saya lanjutkan. Nah, setelah itu mungkin 5 atau sampai 6 pertemuan itu kita gunakan untuk diskusi ya, diskusi pengembangan dari mata kuliah ini. Nah, sehingga saya harapkan dari sekarang itu sudah dibentuk grup ya, dibentuk kelompok untuk nanti pembagian job atau pembagian tema yang nanti akan kita jadikan sebagai tema diskusi. Ya, tentu berkaitan dengan tegangan tinggi. Ya, jadi nanti silakan kita tuh ada berapa total yang mengontrak di sini? KM ada berapa totalnya yang mengontrak? Di daftar hadir ada 30 nggak? Atau ada 25? Nah, Ras, ada berapa Ras yang ngontrak mata kuliah ini? Bentar, Pak. Baik yang mengontrak ataupun yang MBKM ya, semuanya dilibatkan saja. Ada 42 orang, Pak. Berapa? 42. Ada 42 orang. Jadi mungkin nanti per kelompoknya itu 4 orang. Ya, jadi nanti silakan di bawah koordinasi Larasati ya. Silakan ya dibagi per kelompok saja. Ya, jadi nanti saya harapkan pertemuan ke-7 atau ke-8 kelompok itu sudah ada ya. Sehingga nanti temanya akan saya share ya. Silakan nanti Anda kembangkan ya, ataupun mungkin Anda punya tema tersendiri juga tidak ada masalah. Ya, jadi ini untuk persiapan ketika nanti diskusi kelompok. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan kita nanti akan punya beberapa kelompok, kalau tidak salah ada 10 kelompok gitu ya. Jadi satu kelompok 4 orang, nah nanti 4 orang itu silakan saling kerjasama untuk membuat sebuah makalah presentasi ya yang berkaitan dengan teknik tegangan tinggi dan pengembangannya. Nah, itu ya yang saya harapkan untuk beberapa pertemuan terakhir ya, sehingga nantinya yang akan presentasi adalah Anda gitu ya. Kita nanti akan menggunakan metode diskusi ya dan tanya jawab. Mungkin nanti satu pertemuan itu bisa minimal 2 kelompok gitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan 5 pertemuan itu bisa seluruhnya kelompok presentasi ya. Semua kelompok bisa presentasi sehingga nanti ada nilai presentasi dan sebagainya. Jadi ya sebelum materi ya saya sampaikan itu supaya nanti tidak lagi ada pertanyaan ya. Kapan buat kelompoknya, kapan harus presentasinya gitu kan. Ya, jadi kalau hitung-hitungannya 5 kelompok ya, berarti dari pertemuan ke-11 ya, sampai pertemuan 16 ya, itu jadwal presentasi. Ya, nanti Anda lihat aja jadwal di spot pertemuan 11 atau pertemuan 12
itu kita start untuk presentasi ya, sehingga Anda punya waktu, space waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan itu. Ya, nanti silakan saja yang akan tampil pertama, kedua, dan seterusnya itu diatur sehingga Anda tidak perlu repot-repot. Itu ya, jadi untuk pembagian kelompoknya saya serahkan ke Anda masing-masing. Jadi saya tidak punya kepentingan, silakan aja Anda pilih. Ya tentunya saya harapkan semuanya kompak ya, tidak iri antara satu kelompok dengan kelompok lain ya, sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Oke, saya akan share ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang komponen utama, ya sedikit lagi karena ada beberapa yang belum dibahas. Saya akan share ya, nanti kita lanjutkan dengan representasi ya, saluran transmisi dan juga analisis perhitungannya. Oke, di sini sudah terlihat ya di layar PPT yang saya tampilkan. Mudah-mudahan sudah bisa bergerak. Ya. Oke, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang komponen ya, komponen utama saluran transmisi yang berkaitan dengan menara. Ya, jadi ada beberapa tipe menara, ada klasifikasinya, ada berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan struktur ya, struktur pembuatannya dari kerangka beton, dari beton bertulang ya, ataupun dari kayu dan sebagainya. Nah itu nanti silakan Anda kembangkan ya, karena menara transmisi ini sangat vital ya dalam pengembangan atau penyaluran sistem transmisi atau sistem tegangan tinggi. Nah di sini yang berikutnya adalah isolator ya. Komponen yang kedua itu adalah isolator. Jadi isolator ini adalah sebuah komponen yang tentu memiliki fungsi ya sebagai penahan ya bagian konduktor terhadap grounding atau pentanahan. Ya, jadi ya dari istilahnya aja isolator ya, jadi pemisah ya, pengisolasi ya antara satu tegangan dengan tegangan yang lain sehingga tidak terjadi ya baik hubung singkat ataupun gangguan-gangguan baik fasa ke fasa, fasa ke ground dan sebagainya. Nah, umumnya isolator ini terbuat dari berbagai jenis bahan ya, ada yang porselin, ada yang mika, ada yang gelas ataupun ada yang sintetik ya, yang sekarang juga sedang dikembangkan. Ya, jadi dari beberapa tipe isolator ini, dari mulai isolator yang tua gitu ya, yang terbuat dari porselin, kaca dan sebagainya, sampai isolator yang polimer sekarang gitu ya, yang kelihatannya lebih simple, lebih ringan, dan juga secara fungsinya lebih baik ya dari isolator-isolator sebelumnya. Ya nanti bisa kita lihat seperti apa tipe-tipe isolator yang ada pada tegangan tinggi. Nah, bahan isolator juga harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran, ya baik kebocoran arus, ya tegangan ataupun yang lainnya, dan juga memiliki tingkat ketebalan yang sesuai standar. Ya, jadi karena memang posisi isolator ini itu berada di atas ya di menara transmisi, maka pertimbangan-pertimbangan estetika, pertimbangan keringanan ya atau dayanya ya, berat dan segala macamnya itu diperhatikan. Ya sehingga nanti untuk mencegah breakdown ya pada tekanan listrik tegangan tinggi sebagai perubahan atau pertahanan fungsi isolasi tersendiri. Ya, jadi bagaimanapun isolator ini harus mencegah dari kebocoran arus ya, karena kalau dia tidak bisa mencegah kebocoran arus, maka dia akan menjadi kebalikannya gitu ya. Ya, sehingga dapat tembus ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita ya dalam memilih bahan isolator dan juga mengetahui ya prinsip di isolator itu sendiri.
Nah, jenis isolator yang sering digunakan pada saat transmisi itu ada jenis porselin atau gelas ya. Jadi adalah campuran-campuran kimia, zat-zat yang memang dimanfaatkan, digunakan untuk membuat isolator. Ya, tentu dengan bahan-bahan seperti ini diminimalkan terjadinya kebocoran ya, bocoran arus dan sebagainya. Karena kalau isolator itu sudah aus, sudah rusak ataupun sudah tidak berfungsi secara baik, ya maka dia bukan jadi isolator lagi ya, malah jadi konduktor ya sebagai penghantarnya. Nah, ini diharapkan tidak terjadi karena kalau itu sampai terjadi itu bisa berdampak pada sistem ya, termasuk sistem tegangan tinggi. Nah, lalu menurut penggunaan dan konstruksinya ada beberapa jenis isolator ya. Ada jenis pasak ya, jenis pos saluran, ada juga jenis isolator gantung gitu ya. Jadi ada pasak ya, pos saluran dan juga jenis gantung. Nah, istilah-istilah ini tentunya didasarkan pada penggunaannya ya, penempatannya dan juga fungsi dari isolator tersebut ya. Sehingga nanti isolator ini memiliki dua fungsi ya, baik fungsi mekanik dan juga fungsi elektrik. Ya. Jadi ada dua fungsi pada isolator, mekanik dan elektrik. Apa itu mekanik? Ini biasanya mendukung atau menahan konduktor pada tegangan tinggi, ya. Sedangkan elektrik itu lebih kepada sebagai pemisah, yaitu mencegah mengalirnya arus dari penghantar ke tanah dan juga menara penopang saluran udara. Ya ini ya, jadi beberapa fungsi isolator ya, baik fungsi mekanik dan elektrik itu harus ada dalam satu integrasi isolator pada tegangan tinggi. Ya, jadi fungsinya dari sisi mekanik ya, mendukung dan menahan konduktor, ya sehingga kan bagaimanapun kalau kita lihat kemarin ya, ada yang tension ya, suspension ya, ada yang penyangga, ada yang penahan, itu juga menjadi salah satu pertimbangan ya, mengapa fungsi mekanik itu ditekankan atau diprioritaskan. Ya, karena kalau dia tidak mampu menahan konduktor, ya kemungkinan fungsi sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini beberapa tipenya ya. Ini ada tipe suspension ya, isolator piringan ya. Lalu ada yang tipe pin isolator dan juga macam-macamnya. Ini tipe-tipe isolator yang sering kita lihat atau kita saksikan ya di menara transmisi itu bisa terlihat. Ya, ini tipe isolator. Nah, ini juga tipe-tipe isolator tonggak saluran ya. Nah, jadi beberapa tipe isolator yang hadir hari ini atau yang banyak digunakan hari ini itu lebih simpel dan lebih tipis dari isolator-isolator yang sebelumnya. Ya, jadi biasanya tebal gitu ya, tapi sekarang itu dibuat simpel ya, karena memang bahannya dari campuran ya, polimer dan sebagainya. Walaupun secara fungsi tetap saja dia kuat dalam menahan tegangan. Apalagi karena tegangan tinggi ini juga cukup mampu menghancurkan ya kalau seandainya tidak kuat. Ya, sehingga piringan-piringan isolator ini berdiri tegak ya ataupun menjadi penyangga pada saluran transmisi. Ya, biasanya dia menyangga kabel atau konduktor yang ada pada menara transmisi. Nah, secara umum memang piringan-piringan ini terlihat seperti susunan ya, susunan piringan yang memiliki fungsi sebagai isolator, tetapi secara kekuatan dia mampu menahan tegangan ya, walaupun tegangannya itu kapasitasnya cukup tinggi. Nah, makanya nanti umumnya perhitungan isolator itu dilihat dari piringan. Ya, jadi satu piringan itu biasanya bisa menahan sampai 15 kilovolt. Ya, jadi kalau misalnya 150 kilovolt, biasanya jumlah piringan itu sampai 10 piringan. Ya, jadi 10 piringan seperti ini itu menunjukkan bahwa satu piringan itu bisa menahan sampai 15 kilovolt. Ya, jadi bisa Anda bayangkan ya, kalau misalnya tegangannya sampai 270 sampai 500 dan sebagainya.
maka piringan-piringan tersebut juga membuat semakin tebal gitu ya, karena diupayakan bisa menahan terhadap tegangan-tegangan tembus yang ada pada saluran transmisi. Ya itu ya, jadi sekali lagi isolator ini fungsinya sangat vital gitu ya, karena kalau tanpa isolator kemungkinan ya itu tadi ya, tidak ada pemisah antara fasa dengan fasa, fasa dengan ground dan sebagainya ya. Tapi dengan isolator ya, dengan isolator yang memang punya kualitas yang bagus, semuanya itu bisa diatasi. Nah, itu tipe isolator. Nah, sehingga isolator-isolator yang banyak di pasaran juga bervariasi tipenya. Sehingga Anda nanti bisa lihat kalau misalnya Anda praktek industri atau ke lapangan gitu ya, melihat jenis-jenis isolator. Ya, baik isolator yang memang banyak digunakan ya sebelumnya, yang lama ya, model-model lama, ataupun isolator yang komposit seperti sekarang, polimer gitu ya. Nah, ini model-model yang lebih simpel, lebih ramping gitu ya, sehingga tidak terlalu berat untuk menahan tegangan ya, atau menahan konduktor yang ada di saluran transmisi. Ya, jadi ini digunakan sebagai penegang dan juga penyangga ya kabel-kabel saluran. Nah ini ya, jadi Anda bisa lihat bagaimanapun komponen-komponen isolator itu menjadi salah satu komponen utama pada saluran transmisi. Ya, tetapi ya tentu saja pertimbangan-pertimbangan ekonomis, ya mekanis, elektris itu menjadi salah satu hal yang penting. Karena bagaimanapun menara ini tidak hanya menahan dirinya sendiri, tapi juga menahan komponen-komponen lainnya seperti isolator ini. Itu ya, jadi itu isolator. Nah, beberapa jenis isolator itu banyak digunakan ya, misalnya isolator pasak dan isolator jenis pos saluran ya. Ini biasanya tegangannya 22 sampai 33 kV ya, relatif rendah. Ya, sedangkan isolator gantung dapat digandeng menjadi rentengan atau rangkaian isolator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini ya, jadi biasanya tegangan kerja relatif rendah itu menggunakan tipe pasak atau tipe jenis pos saluran. Ya, tapi untuk yang tegangannya tinggi, nah itu digunakan rentengan isolator, ya, yang kita kenal dengan itu tadi isolator yang banyak digunakan. Ya, contohnya misalnya satu piringan isolator itu bisa mencapai 10 piringan ketika tegangannya 150 kV ya. Jadi bisa Anda bayangkan gitu ya, semakin tinggi tegangan maka jumlah rentengan isolator itu semakin tinggi atau semakin banyak. Nah, berikutnya adalah konduktor ya. Jadi setelah isolator, komponen yang ketiga atau komponen utama yang berikutnya adalah konduktor. Nah, ini juga salah satu komponen utama ya, atau komponen yang menjadi salah satu yang diperhatikan dalam penyaluran sistem tenaga listrik ya, terutama tegangan tinggi. Karena kalau menggunakan konduktor yang tidak standar atau tidak sesuai dengan rate tegangan, kemungkinan akan rusak dan sebagainya. Nah, konduktor itu sendiri adalah kawat dengan bahan konduktor ya untuk saluran transmisi dengan tinggi, selalu tanpa pelindung gitu ya. Ya, jadi sekali lagi isolator dengan beberapa jenis gitu ya, atau konduktor dengan beberapa jenis ini biasa digunakan untuk saluran transmisi ya, dan biasanya selalu tanpa pelindung. Nah, hanya beberapa jenis isolator ini umumnya digunakan ya, tipe yang menggunakan aluminium. Ya, biasanya kan kita menggunakan tembaga gitu ya untuk konduktor tertentu. Nah, hari ini fungsi tembaga itu ditukar atau digantikan dengan aluminium ya, atau campuran aluminium ya, atau yang kita kenal dengan ACSR ya, aluminium conductor steel reinforced ya. Jadi bahan aluminium yang tentu
terbentang ya tembaga atau aluminium dengan inti baja. Nah, itu biasanya digunakan itu. Nah, beberapa jenis pengantar yang biasa digunakan mulai dari tembaga konduktor 100%, tembaga dengan konduktivitas 97,5%, ya, dan juga aluminium yang konduktor 61%. Nah, jadi campuran-campuran tersebut merupakan variasi ya. Ada yang tembaganya sampai 100%, ada yang tembaganya 97%, tapi ada juga ada yang aluminiumnya sampai 61%. Jadi didominasi oleh aluminium. Nah, itu ya. Jadi semakin lama fungsi tembaga itu dialihkan ke aluminium. Ya, karena sekali lagi pertama dari sisi ekonomis ya, yang kedua dari sisi itu tadi ringan dan beratnya. Karena kalau tembaga itu cukup berat ya, di atas itu akan bisa mempengaruhi kestabilan dari menara. Tapi kalau aluminium ya walaupun jenisnya sama ya diameternya sama, tapi secara fungsi jauh lebih fleksibel, jauh lebih ringan dan sebagainya. Dan harganya juga jauh lebih murah. Nah, itu ya, sekarang sudah menggunakan aluminium untuk konduktor. Nah, berikutnya adalah nah, kelebihan dari kawat tembaga ya atau aluminium ini memiliki beberapa hal ya. Kalau tadi misalnya dari sisi biaya, dari sisi harga dan ekonomis itu jauh lebih murah ya. Tapi tembaga biasanya dibandingkan dengan karena konduktivitas dan kuat tariknya lebih tinggi. Ya. Jadi konduktivitas dan kuat tarik tembaga itu jauh lebih tinggi. Nah, tetapi sekali lagi kelemahannya besaran tahan yang sama, tembaga lebih berat dan lebih mahal dari aluminium. Nah, itu ya, jadi beberapa pertimbangan penggantian dari tembaga ke aluminium itu diperhatikan dalam sistem transmisi. Nah, sehingga sekarang itu sudah banyak menggunakan penghantar aluminium ya, menggantikan posisi tembaga. Yang kita kenal dengan campuran aluminium atau aluminium alloy. Ya. Nah, untuk saluran transmisi tegangan tinggi di mana jarak antara menara berjauhan, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Ya, biasanya menggunakan tipe ACSR yang tadi sudah saya sampaikan ya, aluminium conductor steel reinforced. Nah, itu ya beberapa jenis pengantar atau konduktor yang banyak digunakan ya pada saluran tegangan tinggi. Umumnya menggunakan beberapa tipe. Di sini ada tipe-tipenya. Ada AAC ya, ini adalah singkatan dari nama pengantar itu sendiri atau konduktor sendiri. Ada AAC ya, A3C, aluminium alloy conductor. Ada aluminium conductor steel reinforced ya, dan ada ACAR, aluminium conductor alloy reinforced. Ya, jadi ini beberapa pengantar yang berbasis atau berbahan dasar aluminium. Ya, ada kawat pengantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium, AAC. Ada yang memang seluruhnya terbuat dari campuran. Ya, jadi A3C itu adalah campuran aluminium. ACSR pengantar aluminium berinti kawat baja. Dan ACAR penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Ini ya beberapa kawat pengantar. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Kalau Anda pernah lihat di lab lama itu ada jenis-jenis kawat-kawat transmisi seperti ini. Ya, ada yang A3C ya, ini aluminium alloy conductor. Ya, ini tipenya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa di tegangan tinggi itu begitu ketatnya gitu ya pengantar itu sehingga dia dilapisi oleh beberapa jenis baja dan seterusnya. Ya, pertimbangannya tentu pertimbangan keselamatan dan juga keamanan sistem gitu ya. Karena kalau seandainya kita tidak memperhatikan ini,
ya, apalagi ini menggunakan tegangan tinggi, kemungkinan ini akan fatal ya, bisa kebakar atau juga bisa meledak. Ya, jadi memang proteksinya itu sudah sangat ini sekali gitu ya. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya, sebuah penghantar itu dilapisi baja, dilapisi isolasi PVC ataupun yang lainnya, itu benar-benar membuat mereka atau membuat kabel atau penghantar ini aman digunakan baik terhadap sistem maupun terhadap konsumen ya, atau para orang yang memasang dan juga menggunakan ya kabel ini sebagai salah satu penghantar tegangan tinggi. Nah, ini tipe A3C dan ini yang di sebelah kanan adalah tipe A2C. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, tipenya sangat besar gitu ya, dan tentu dilapisi dengan berbagai komponen-komponen sebagai proteksi. Nah, ini tipe ACSR ya, ini yang paling banyak digunakan ya, aluminium conductor steel reinforced ya, jadi berbahan dasar aluminium ya, tapi dilapisi baja. Nah, ini tentunya juga menjadi salah satu pertimbangan ya, sehingga dia mampu menahan panas, mampu menahan besaran tegangan yang maksimal ya, sehingga dia sistem akan berfungsi secara baik ya. Jadi dilapisi gitu ya. Ini ada 4 line gitu ya, sehingga masing-masing line itu nanti memiliki ini tersendiri ya. Sehingga sekali lagi ini menjadi salah satu pengamanan terhadap kabel yang digunakan pada tegangan tinggi. Ya, jadi namanya juga tegangan tinggi, maka kabelnya juga kualitasnya kualitas yang terbaik sehingga tidak mengganggu sistem. Karena kalau seandainya sembarangan ini bisa berbahaya gitu ya. Dan juga banyak kasus-kasus ya, misalnya kabelnya putus, kabelnya korslet atau kabelnya tersangkut lah, misalnya layangan, burung ataupun benda-benda lainnya yang kadang-kadang mengganggu sistem secara keseluruhan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ACAR ya. Ini juga salah satu kabel yang banyak digunakan untuk tegangan tinggi. Ya, jadi dari berbagai tipenya atau karakternya itu terlihat bahwa memang ini didesain khusus untuk kabel tegangan tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah kawat tanah atau ground wires. Ini juga menjadi salah satu komponen utama dalam sistem tegangan tinggi. Ya, jadi menara ke isolator, konduktor, dan terakhir ini adalah grounding atau ground wires, kabel pentanahan. Nah, kabel tanah atau ground wires ini berguna untuk melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat-kawat pasa terhadap sambaran petir. Ya, jadi kawat tanah dipasang di atas kawat pasa. Ya, kawat tanah juga dipakai sebagai kawat baja steel wires yang digunakan atau sudah digalvanis. Ya, umumnya ini lebih murah, yaitu menggunakan tipe ACSR. Nah, pada sutet itu juga sekarang yang dibangun di era 90-an itu difungsikan sebagai fiber optik ya, untuk perkebunan telemetri, teleproteksi maupun telekomunikasi yang kita kenal dengan istilahnya optik ground wires. Ya, jadi di era 90-an ini penggunaan kabel tanah itu sudah menggunakan kabel serat optik. Jadi memang kabelnya lebih tipis ya, lebih simpel sehingga tidak mengganggu sistem. Jadi kalau Anda lihat di secara transmisi yang paling atas ya, menara trans paling atas itu banyak menggunakan optik ground wires. Ya, jadi ininya lebih simpel ya, tidak terlalu besar tapi bisa dimanfaatkan sebagai kabel pentanahan. Nah, ini untuk mengganggu atau untuk mencegah, memproteksi ketika terjadi gangguan seperti sambaran petir, arus berlebih dan sebagainya. Ya. Nah, kawat tanah atau ground wires ini berguna melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat-kawat pasa terhadap sambaran petir. Ya, jadi sekali lagi fungsi ground wires ini tentunya menjaga atau melindungi kawat-kawat pasa lainnya dari sambaran petir. Nah, ini biasanya dipasang di atas kawat pasa ya. Kawat tanah umumnya dipakai kawat baja yang sudah digalvanis ya, dilapisi dengan aluminium ya. Nah, itu ya. Nah, ini tipe-tipe kabel grounding ya yang ada. Jadi dia paling atas ya, ground wires itu yang paling atas ya. Jadi bisa Anda lihat ya, posisinya itu tentu melindungi yang atas itu. Karena sekali lagi
kondisi di atas itu sangat rentan ya. Apalagi ini kan menara ini umumnya menjulang tinggi sehingga resiko terhadap sambaran petir ya itu bisa kapan saja terjadi. Makanya untuk mengantisipasi itu penggunaan ground wires ini menjadi salah satu pertimbangan utama untuk melindungi sistem dan juga untuk melindungi komponen-komponen transmisi lainnya. Nah itu ya, saya pikir beberapa hal yang berkaitan dengan komponen utama. Ya, jadi ada 4 komponen utama yang harus Anda pahami dari mulai menara sendiri, ya tower, lalu konduktor, isolator, dan juga ground wires atau grounding ini. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa kembangkan ya seperti apa ininya di lapangan, perhitungannya, pemakaiannya, dan juga bagaimana ya cara memasang gitu ya. Kalau Anda lihat misalnya di beberapa video YouTube bagaimana memasang kabel transmisi, nah itu Anda bisa lihat ya menggunakan berbagai teknologi, berbagai perangkat yang tentunya membantu manusia untuk menjulangkan kabel ya dari satu menara ke menara yang lainnya. Nah itu ya, jadi saya harapkan Anda sudah mulai terbuka wawasan ya bahwa ternyata menara transmisi itu terdiri dari beberapa komponen ya. Menara ya yang menjulang tinggi ya, di dalamnya menara itu atau di sekitar menara itu ada isolator, ada konduktornya, dan juga ada komponen ground wires-nya. Sehingga ketika itu menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi masing-masing, saya pikir sistem itu akan berjalan stabil ya, dan diharapkan tidak terjadi gangguan yang berarti. Oke, itu ya untuk komponen utama. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi tentang karakteristik atau representasi saluran transmisi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan tentang menara ini. Mau tanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Agung. Tadi Pak mengenai piringan isolator Pak. Itu kan satu piringan isolator itu bisa menahan 5 kV ya Pak. Ya. Nah, kasusnya bagaimana kalau diterapkan di saluran ekstra misalkan yang 500 kV. Itu kan otomatis kalau dihitung bisa nyampe 100 piringan ya Pak. Lumayan banyak kalau kita pakai acuan yang 5 kV ini. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana Pak cara penempatan piringan isolator ini? Apakah ditumpukan dalam satu apa istilahnya satu menara itu Pak, atau untuk yang ekstra ini memiliki kriteria tersendiri Pak untuk pemasangan piringan isolator ini Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, nah seperti apa kalau seandainya tegangan yang diperlakukan itu adalah tegangan ekstra tinggi, ya 500 kV dan seterusnya. Nah, seperti apa gitu kan piringan isolatornya? Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi umumnya yang ada di pasaran itu rentengan isolator itu memiliki fungsi ya sebagai isolator ya dengan kapasitas satu piringan itu 15 kilovolt ya, bukan 5 tapi 15 kilovolt. Ya, jadi kasarnya kalau misalnya 150 itu ada 10 piringan. Anda bisa hitung. Ya, di jaringan transmisi 150 kV itu ada 10 piringan. Nah, itu menunjukkan bahwa satu piringan itu bisa menahan sampai 150 kV. Nah, itu umumnya ya. Tapi ada juga mungkin dengan kecanggihan teknologi sekarang itu ditingkatkan. Mungkin 25 kV satu piringan atau yang lain sebagainya dengan menekankan atau menggunakan peralatan ataupun komponen-komponen yang mampu menahan tegangan sampai kapasitas tertentu tadi. Nah, lalu bagaimana kalau menggunakan tegangan tinggi? Ya tentu ketika menggunakan tegangan tinggi kalau 500 kV gitu ya, maka tinggal dibagi gitu kan ya. 500 bagi berapa? 15 gitu kan. Nah, tentu pertimbangannya tidak lantas panjang gitu kan si piringannya itu ya. Misalnya ada 30 ya atau ada 40 gitu kan. Nah, tapi biasanya itu di
diparalelkan gitu ya. Jadi yang kiri itu 15, yang kanan itu 15 ya. Saya lihat ada beberapa contoh ya piringan yang memang punya paralel gitu kan. Ya, jadi maksudnya paralel itu jadi dua sisi kanan, sisi kiri. Jadi sisi kanan 15, sisi kiri 15. Nah, itu nanti di jumper gitu ya. Sehingga satu komponen tersebut ya walaupun kapasitasnya 500 kP masih bisa digunakan piringan tersebut dengan jumlah yang tadi diperhitungkan. Ya. Jadi dibuatnya simpel, tidak memanjang ya, tapi menyamping gitu ya, dengan dipakai dua rentengan secara paralel. Ya, yang satu 15 sebelah kiri, yang kirinya lagi 15 misalnya kalau seandainya ada 30 piringan renteng isolator. Nah, modelnya seperti itu ya. Jadi tetap saja mengedepankan sisi estetikanya, sisi keselamatannya juga sisi seberapa besar kapasitas piringan isolator tersebut mampu menahan tegangan. Ya, jadi Anda bisa lihat ya beberapa tipe-tipe menara umumnya ada yang satu renteng ya, baik yang tension maupun yang suspension, tapi ada juga yang double gitu kan ya, kanan dan kiri. Ya, itu biasanya untuk tegangan-tegangan yang kapasitasnya tinggi ya, seperti ekstra dan ultra tinggi. Nah, itu ya. Jadi dari sisi komponennya tidak berubah, tapi mungkin dari sisi penempatannya yang disesuaikan saja. Yang tadinya hanya satu renteng, nah ini dibuat dua, diparalelkan, sehingga tetap saja ditancapkan atau dipasang pada menara transmisi dengan kondisi-kondisi yang tidak mengganggu sistem, ya, tapi juga tidak mengurangi ya kemampuan isolator dalam menahan tegangan yang diberikan. Nah, modelnya seperti itu, Gung ya. Jadi dibuatnya simple gitu ya, tidak memanjang tapi dibuat paralel gitu ya. Yang satu misalnya 15, yang satu 15 renteng. Kalau digabungkan itu 30. Nah, itu juga saya pikir salah satu cara ya untuk tetap mampu menahan tegangan yang umumnya digunakan pada ekstra tinggi. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini berkaitan masalah grounding, Pak. Suka terjadi tuh fenomena seperti ada kilatan atau sambaran petir dari kabel transmisi gitu, Pak. Kalau misalkan hujan atau ada petir gitu, Pak, ke tanah gitu dari sistem kabel transmisi itu, kenapa ya, Pak? Apakah ada bocor atau bagaimana? Oke, ya memang kalau kita lihat secara ini ya sering terjadi gitu ya. Ada sambaran seperti petir lah, layaknya seperti petir ya, baik di permukaan salurannya ataupun ke tanah. Nah, itu ada beberapa gejala ya. Nah, itu mungkin nanti masuk ke gejala tegangan tinggi gitu ya. Jadi gejala-gejala tegangan tinggi itu kadang-kadang bisa kita lihat secara kasat mata ataupun bisa kita rasakan ya dengan metode teknologi tertentu. Ya. Itu ada yang misalnya partial discharge gitu ya, peluluhan sebagian ya, ataupun misalnya model-model terjadinya corona ataupun terjadinya gangguan-gangguan yang lainnya gitu ya. Itu sering terjadi pada tegangan tinggi ya. Jadi ada yang memang gejala tersebut merupakan gejala alami gitu ya. Tapi memang ada gejala yang memang ketika sistem tersebut tidak berfungsi secara baik. Gitu. Tapi sebenarnya itu semua sudah ada proteksinya, semua sudah ada penangkalnya, sehingga ketika ada kilatan-kilatan, ya baik kilatan yang bentuknya seperti kilat ataupun kilatan percikan gitu ya, itu biasanya sudah ada antisipasi. Ya mungkin nanti di materi koordinasi isolasi ya itu akan dilihat ya bagaimana sebuah sistem itu mampu menahan ketika terjadi gangguan seperti tadi ya, parsial sebagian atau keseluruhan dan sebagainya, itu sering terjadi pada saluran tegangan tinggi. Termasuk juga gejala-gejala corona ya, seperti misalnya
baunya seperti bau ozon gitu ya, lalu juga timbul warna ungu dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada saluran tegangan tinggi itu tentu ada penyebabnya, tapi juga ada proteksi untuk membuat sistem itu tetap aman. Ya, tapi yang jelas ya fenomena tegangan tinggi itu selalu ada seperti itu, tidak bisa kita hindari, sehingga salah satu solusinya adalah meminimalkan atau membuat gangguan-gangguan itu tidak merembet atau tidak mengganggu sistem keseluruhan. Ya, itu nanti kita akan bahas ya pada fenomena-fenomena tegangan tinggi, seperti apa kejadian seperti itu, termasuk juga perhitungannya dan analisisnya. Ya, jadi saya pikir seperti itu ya. Jadi gejala-gejala itu memang sering muncul ya, tapi tetap saja itu masih di bawah atau masih dalam toleransi lah, tidak terlalu mengganggu sistem ya, karena memang sudah ada sistem proteksinya dan tentunya tetap sistem berjalan dengan aman. Nah, kecuali kalau memang tadi ya gangguan petir yang langsung gitu ya, dari sambaran petir, nah itu biasanya fungsi dari ground wires ataupun proteksi-proteksi yang ada di menara transmisi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini saya tampilkan ya untuk representasi saluran transmisi. Nanti materi yang kemarin atau yang saluran sudah saya upload ya, silakan nanti Anda download ya di materi, dan juga nanti materi ini representasi saluran transmisi. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari komponen utama, tapi di sini akan dijelaskan lebih terperinci ya. Jadi seperti apa sih kita mempresentasikan saluran transmisi itu? Ya, lewat sebuah rangkaian, lewat sebuah pengantar, dan tentu nanti ada beberapa pertimbangan. Nah, di sini klasifikasi saluran transmisi itu ada beberapa klasifikasi ya. Ada berdasarkan keperluan diagram penggantinya, ada menurut tegangan kerjanya, ada fungsi dalam operasi, dan juga ada karakteristik saluran transmisi. Ya, jadi dalam saluran transmisi itu ada 4 klasifikasi berdasarkan diagram pengganti, tegangan kerja, fungsi dalam operasi, dan karakteristik saluran transmisi. Nah, umumnya model saluran transmisi ya, kalau kita lihat secara umum itu sepanjang saluran itu ada 3 komponen yang tidak mau harus kita sepakati ya. Di sana ada induktansi, ada resistansi, dan juga ada kapasitansi. Ya, nah ini adalah beberapa parameter saluran transmisi. Ya, ada mutual induktans ya, ada conductance losses ya, ada juga kapasitans between phase ya. Jadi ini adalah beberapa parameter saluran transmisi. Ya, L, R, dan C. Ya, itu umum ya pada saluran transmisi, ada induktansi, resistansi, dan kapasitansi. Nah, sehingga klasifikasinya gitu ya, itu nanti digunakan dalam sebuah diagram pengganti saluran transmisi. Ya. Nah, ini ada beberapa tipe ya, ada yang saluran transmisi pendek, ada yang menengah, ada yang saluran transmisi panjang. Ya. Nah, kalau misalnya untuk yang transmisi pendek itu biasanya di bawah 80 km sirkuit ya, KMS, atau sekitar 50 mil lah kalau di dalam milkan, konversi ke mil. Ya, jadi umumnya untuk saluran transmisi pendek itu kurang dari 80 kms ya. Ya, ini juga di sebelah kanannya itu adalah jaringannya atau diagram penggantinya. Ya, Anda bisa lihat ya, ada R, LC, dan sebagainya. Ya, jadi ada beban, ada tahanan, ada induktansi, ada reaktansi, dan sebagainya. Sehingga nanti
akan terjadi ya hubungan tegangan dan arusnya seperti apa. Ya. Jadi misalnya untuk V, VT dikalikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi untuk transmisi itu ada 3, pendek, menengah, dan panjang. Ya, untuk saluran transmisi pendek maka tegangannya ya itu dan arus itu memiliki beberapa persamaan. Ya. Nah, salah satunya adalah yang tertera di sini. VI sama dengan Z kali R dan IS sama dengan IR. Ya. Nah, itu adalah kondisi di mana pada saluran transmisi pendek. Ya. Nah, di transmisi pendek juga nanti akan berlaku ya beberapa tegangan, ya, beberapa fungsi ya, persamaan dan sebagainya yang berkaitan dengan saluran transmisi pendek. Ya, dapat dimodelkan dengan impedansi L dan reaktansi ya, sehingga model salurannya dapat dilihat seperti gambar yang ada di samping kanan ya, di mana ada V ya, PS tegangan pada ujung kirim atau generator, ada IS arus pada ujung kirim, ada VR tegangan pada ujung terima, ada IR ya pada tegangan ujung terima, dan ada Z ya impedansi saluran. Nah itu ya untuk saluran transmisi pendek. Ya, jadi pada relasi tegangan arus tadi ya disebutkan misalnya untuk VS itu sama dengan VR plus ya Z kali IR, dan pada persamaan arus itu akan berlaku IS sama dengan IR ya. Jadi arus pada tegangan ujung kirim akan sama dengan arus pada tegangan ujung terima. Nah, itu ya pada saluran transmisi pendek. Nah, untuk tegangan menengah, saluran transmisi menengah itu berlaku panjang salurannya 80 km sirkuit. Ya. Jadi 80 kms ya, atau sampai 250. Jadi rentang 80 sampai 250 itu adalah transmisi menengah. Ini kita kenal dengan nominal bintang ya, T dan P atau delta. Ya. Jadi ini adalah model saluran transmisi menengah. Nah, ini model persamaannya dan juga model salurannya, diagram penggantinya seperti ini. Ya, nanti persamaannya itu mengikuti model saluran yang ada pada transmisi menengah. Ya, jadi ini model yang digunakan untuk saluran 80 sampai 250 kms. Atau kalau dimilkan 50 sampai 150 mil. Ya. Nah, ini persamaan-persamaannya Anda bisa lihat ya, bagaimana persamaan tegangannya, persamaan arusnya dan sebagainya. Tentu lebih kompleks ya dari persamaan pada saluran transmisi tegangan pendek tadi. Nah itu yang tadi adalah model delta, ini model P-nya ya di saluran transmisi menengah dapat diabaikan ya sebagai pengantar ya, dimodelkan dengan impedansi pengantar R dan XL. Ya, jadi pada saat transmisi menengah impedansi tidak dapat diabaikan ya, sehingga pengantar dimodelkan dengan impedansi RL. Ya, saluran transmisi untuk jarak menengah memasukkan komponen admitansi SAN pada pemodelannya. Ya, admitansi SAN di sini merupakan akuntansi admitansi merupakan kapasitansi murninya. Ya, jadi beberapa aturan pada saluran transmisi nominal P ya, pada saluran tegangan menengah itu memiliki beberapa persamaan ya pada salurannya. Ya, sehingga nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, beberapa aturannya misalnya rangkaian ekivalen merupakan rangkaian ekivalen nominal T. Untuk rangkaian nominal P ya, admitansi saluran dibagi 2 sama besar ya, dan ditempatkan masing-masing pada ujung pengirim dan ujung pengiriman.
Lalu admitasi shunt menjadi satu di tengah dan impedans saluran yang dibagi dua sama besar di ujung pengirim dan di ujung penerima. Maka rangkaian ekuivalen tersebut disebut sebagai rangkaian ekuivalen nominal T. Nah, itu ya pada saluran transmisi menengah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah transmisi panjang. Nah, ini transmisi panjang itu di atas 250 km atau di atas 150 mil. Nah, ini model salurannya seperti ini gitu ya. Berbeda dari saluran menengah dan pendek, dan juga persamaannya juga bisa Anda lihat ya, dan nanti Anda turunkan dari persamaan transmisi panjang tersebut. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa saluran pengganti pada saluran transmisi baik panjang, pendek ataupun menengah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, baik dari sisi panjangnya, dari sisi persamaannya, dan juga dari sisi diagram pengganti saluran transmisi. Nah, disinilah nanti dari persamaan-persamaan inilah nanti akan muncul ya beberapa analisis ya, bagaimana mengantisipasi ketika terjadi gangguan, ketika terjadi persoalan pada saluran transmisi. Ya, sehingga kesimpulannya adalah bahwa diagram pengganti inti ini memudahkan kita untuk menganalisis berbagai persoalan pada tegangan tinggi atau pada saluran transmisi yang sering terjadi pada sistem tegangan tinggi. Sehingga kita memudahkan untuk perhitungannya, menganalisisnya, dan tentu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini ya jenis salurannya, saya pikir ini juga sudah ada gitu ya. Beberapa yang lalu sudah saya sampaikan, ya kita punya saluran tegangan tinggi, saluran tegangan ekstra tinggi, dan juga saluran kabel tegangan tinggi. Ya, jadi ada SUTT, ada SUTET, dan juga ada SKTT. Ya, dan juga ada submarine cable. Ya, jadi masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Itu klasifikasinya menurut tegangan kerjanya ya, di Indonesia bervariasi ya, dari mulai 70 sampai 500 kV ya. Di daerah-daerah maju seperti Amerika, Rusia, dan Kanada itu juga bervariasi ya, dan juga di beberapa negara lainnya juga bervariasi. Jadi masing-masing negara itu memiliki klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan kerja dan sebagainya ya. Di kita misalnya tegangan dasar tinggi 220 sampai 765 kV, tegangan ultra tinggi itu bisa mencapai 765 kV. Nah, ini level tegangan dan penggunaannya ya. Level high voltage transmission, medium, dan low voltage. Ya, jadi bisa dilihat bagaimana level tegangan, penggunaannya, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi untuk pertemuan hari ini ya saya akan akhiri di 8:05 ya, karena saya beberapa pertemuan yang lainnya ya, mohon maaf ya. Mungkin nanti materi ini bisa Anda download ya, Anda baca lagi ya. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan. Termasuk juga nanti bagaimana mencari sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan pada tegangan tinggi gitu ya. Dan bagaimana menjawab ya analisis tersebut lewat persamaan matematis. Ya, makanya saya harapkan nanti Anda minimal sudah belajar ya teori-teori dasar tentang rangkaian listrik, teori dasar tentang medan magnet, medan listrik ya, sehingga untuk mencari solusi dari sebuah persoalan pada tegangan tinggi ini tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa ikuti ya solusi atau teknik-teknik penyelesaian pada tegangan tinggi ataupun pada persamaan-persamaan baik tegangan transmisi menengah, pendek ataupun panjang. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini yang lainnya nanti bisa dibaca ya. Saya pikir ini tidak terlalu ini persamaan aja atau pengertian saja, transmisi, subtransmisi, distribusi. Lalu jatuh tegangan itu apa? Bagaimana cara menghitung ya drop tegangan? Ya, ini juga sering dipakai untuk analisis pada tugas akhir atau skripsi. Ya, sehingga nanti bisa Anda lihat dan Anda
analisis lebih lanjut ya. Yang lainnya ya, saya pikir juga ini ada beberapa persamaan yang biasa digunakan untuk jatuh tegangan dan sebagainya. Ya, lalu ada juga persamaan hilang daya transmisi. Ini juga bisa Anda perhatikan atau Anda baca. Dan tentunya nanti juga ada beberapa persoalan ya, atau beberapa persamaan yang melingkup dari hilang daya transmisi atau rugi-rugi daya transmisi. Ada juga hilang transmisi menggunakan beberapa persamaan ini. Nanti silakan Anda baca. Ada juga efisiensi transmisi, ini juga menggunakan persamaan Pout dengan Pin kali 100% dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada konstanta. Nah, ini nanti ada contoh analisis perhitungan seperti ini. Ya, nanti kita coba nanti minggu depan bagaimana menganalisis sebuah persoalan dalam sebuah transmisi baik pendek, menengah, dan panjang. Ya, jadi saya harapkan Anda juga silakan ya baca beberapa referensi baik dari buku ataupun dari jurnal berkaitan dengan representasi saluran transmisi ini, sehingga nanti ketika ada persoalan bisa kita diskusikan dan bisa kita carikan solusi. Oke ya, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini, jadi saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai, tapi nanti materinya akan saya kirim via spot. Silakan Anda pelajari, Anda baca, mudah-mudahan nanti minggu depan bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Nanti silakan absennya tetap diinikan ya, nanti dikirim dan akan dia masukkan ke spot. Itu saja, saya akhiri pertemuan kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.